Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas suatu berita yang hot. Seperti Anda lihat kodenya ya, baju merah. Ini hot nih. Aduh, iya, berhubungan dengan penjarahan-penjarahan yang sudah terjadi. Ya, tapi untung sekarang sudah mulai kondusif. Nah, buntutnya ada 5 anggota DPR yang dicopot. Ada berita yang bilang dicopot, ada berita yang bilang dinonaktifkan. Nah, nanti kita bahas itu. Apa bedanya dicopot dengan dinonaktifkan? Harusnya yang mana gitu ya? Oke, ini nggak pakai numpang lewat dah. Ini langsung yang berhubungan dengan pencopotan itu. Kita lihat dulu ini pertama. Di sini kita tahu kan pada hari Minggu ini ya, Pak Prabowo memanggil para petinggi partai ya, datang ke istana, kemudian dia memberikan suatu ya seperti pernyataan pendapat ya sebagai seorang presiden. Kita lihat dulu ini ya, caption dari Kumparan. Pak Prabowo minta supaya rakyat percaya sama pemerintah, jangan mau diadu domba. Anda lihat tuh di sebelah kirinya Pak Prabowo itu Ibu Mega pakai seragam merah. Mantap ya. Nah, penjarahan yang terjadi atas rumah Pak Syaroni itu kan yang pertama kali dijarah kan. Kemudian lanjut ke Eko Patrio, ke rumahnya Uya Kuya, ke rumahnya Nafa Urbah, dan juga Ibu Sri Mulyani tidak luput dijarah. Astaga. Oke, nanti saya bahas lagi deh soal itu ya. Ini ada yang menarik. Ternyata waktu dijarah rumahnya Syaroni, ini ada ijazah Syaroni nih. Ya, ini menarik nih ya. Ini ijazah SMP-nya Syaroni ya. Rata-rata 6. Cuman dapat 72 ya. Wah, hebat juga ya. Akhirnya bisa jadi anggota DPR juga gitu. Nah, menariknya, cuman saya nggak mau tayangin lah di sini ya. Selain ijazah SMP-nya ini, juga ditemukan sejumlah koleksi CD bokep. Astaga, sejumlah CD bokep. Dan juga alat bantu seks dildo. Nggak tahu siapa yang pakai tuh alat bantu seks dildo ya. Nah, kemudian dia ya meskipun ada di luar negeri, di Singapura katanya ya, dia tetap aktif di media sosialnya. Dia posting nih ya, lucu juga ya. Makanya ada yang bikin seperti ini nih ya. Ahmad Syaroni cariin flash disk. Nah, Pak Ahmad Syaroni ini bilang, apa ada yang nemu tas lempang Louis Vuitton warna hitam? Isinya ada flash disk warna putih. Tasnya ambil aja katanya ya. Kembaliin isinya sama saya. Isinya data penting semua. Sangat-sangat penting katanya ya. DM-nya ada imbalan. Wih, mantap. Coba ya yang ketemuin flash disk-nya DM loh sama Pak Ahmad Syaroni nih. Kemudian dia juga berkeluh kesah gitu ya. Punya tetangga yang katanya keluarga. Nggak ada rasa saling jaganya. Jadi dia berharap ketika rumahnya mau dijarah, tetangganya harusnya jagain dong gitu. Mereka lupa katanya. Siapa yang selama ini bantu mereka? Anaknya sekolah, cicilan motornya, keluarganya sakit, dan lain-lain. Ush, mengeluh dia, mengeluh. Jadi dianggap tetangganya tuh nggak mau jagain rumahnya. Aduh, kasihan juga. Tapi bagusnya dia minta maaf juga akhirnya. Seperti halnya Eko Patrio, Uya Kuya, dan satu lagi Nafa Urba. Tapi dia enggan pulang. Mungkin masih enak jalan-jalan kali ya. Atau mungkin dia takut loh.
takut nggak aman kali ya. Oke deh. Padahal Pak Presiden bilang, kalau ada yang masih anarkis, ditindak tegas. Nah, nanti kita lihat ya sebentar. Nah, menariknya, 9 penjara rumah Uya Kuya akhirnya ditangkap polisi. Ya, polisi akan mendalami peran mereka dan mencari pelaku lainnya. Nah, harus tegas lah ya. Nah, ini kasihannya rumah Ibu Sri Mulyani, dekat rumah saya ini. Dekat rumah saya ini ya, di Bintaro ya. Dia bilang, bukan dia bilang nih, IDN Times memberitakan inilah penampakan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani usai dijara kelompok tak dikenal. Lihat tuh barang-barangnya, aduh benar-benar dan ya penjarahannya. Nah, ini beritanya dikatakan oleh IDN Times Banten bahwa kediaman pribadi Menteri Keuangan Sri Mulyani didatangi sekelompok orang tak dikenal pada Minggu dini hari, pada tanggal 31 Agustus. Pada Minggu pagi rumah tersebut dijaga personel TNI. Ya, tapi sudah dijarah gitu ya. Dalam video yang beredar dan viral di media sosial, kelompok tak dikenal itu mengambil sejumlah barang dari dalam rumah Sri Mulyani, seperti lukisan hingga Gucci. Aduh, miris ya. Nah, ini menariknya juga nih. Di beberapa mall-mall mewah, Anda lihat tuh ya, barang-barangnya tuh dikosongkan dari etalasenya. Ya, mungkin takut dijara ya. Ya, maklum lah ya. Mereka mungkin masih trauma dengan penjarahan-penjarahan kasus-kasus sebelumnya. Ini dia nih ya, ketika Pak Prabowo mengumpulkan sejumlah petinggi partai dan Anda lihat di situ ya, sebanyak tuh awak media yang diundang untuk meliput ini dan untuk memberitakannya. Bagus nih ya. Di sini dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa negara menghormati kebebasan menyampaikan pendapat ya. Terhadap petugas yang melakukan kesalahan, Polri telah melakukan pemeriksaan dengan cepat, transparan, dan terbuka kepada publik. Kan sudah dipertontonkan 7 orang itu ya dari Brimob. Kemudian, para pimpinan DPR juga telah sepakat akan mencabut beberapa kebijakan. Misalnya tunjangan rumah, ya kan? Besarannya, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, di moratorium ya. Dan bagi para ketua umum partai politik, saya telah mendapat laporan bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap para anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru terhitung 1 September hari ini. Mantap ya. Dikatakan juga bahwa negara menghormati kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi murni dari masyarakat. Ya kan? Nah, dikatakan seperti tadi ya bahwa Pak Prabowo di sini menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights pasal 19 dan Undang-Undang 9 tahun 1998. Aspirasi dapat disampaikan secara damai, namun jika ada aktivitas anarkis, perusakan fasilitas umum hingga penjarahan, itu pelanggaran hukum dan negara wajib hadir untuk melindungi rakyatnya. Kalau sebelumnya kan terkesan polisi itu bertahan. Kenapa? Karena kan sebelumnya sudah ada korban jiwa, yaitu ya pengemudi ojol. Makanya supaya jangan rakyat tambah marah, polisi mengambil kebijakan bertahan. Bahkan ada yang diinjek-injek, kasihan loh, ditimpuk batu, aduh nggak ngelawan. Tapi sekarang kalau sudah anarkis katanya ya, negara akan melindungi. Oleh karena itu, Pak Prabowo memerintahkan kepada Polri dan TNI untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya jika ada yang masih merusak fasilitas umum, masih melakukan penjarahan rumah individu dan sentra-sentra ekonomi, ya. Tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya kan? Kemudian kepada pimpinan DPR, kementerian dan lembaga, saya minta untuk mengundang tokoh masyarakat hingga mahasiswa untuk berdialog langsung, menerima masukan dan koreksi. Ya. Kepada seluruh masyarakat, ya silakan kalau mau menyampaikan aspirasi, tapi secara damai. Akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti. Ya, nanti kita lihat tindak lanjutnya ya. Nah, pemerintahan yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal.
Mari kita jaga persatuan nasional. Indonesia sudah berada di ambang kebangkitan. Jangan mau diadu domba. Suarakan aspirasi dengan damai, tanpa kerusuhan, tanpa penjarahan, tanpa merusak fasilitas umum. Semangat nenek moyang kita adalah gotong royong. Marilah kita bergotong royong menjaga lingkungan, keluarga, dan negara kita. Cukup ya, kurang apa lagi kalau sudah begini. Ya. Nah, kemudian Polri menegaskan bahwa akan gunakan langkah tegas dan terukur sesuai aturan. Jadi, sorry ya, nggak lagi bertahan. Lu anarkis, tegas kali ini. Ngerti kan? Nah, udahlah, nggak usah dijelasin ya. Nah, maksudnya apa? Masih berani coba anarkis? Monggo mas, ya gitu. Tapi ini ada pernyataan yang kontraproduktif menurut saya ya. Ketika Pak Prabowo perintahkan TNI Polri tindak tegas, YLBHI minta aparat menahan diri. Ya nggak bisa lah. Kalau mati gimana? Iyalah, kalau belum keterlaluan tetap menahan diri, ya, persuasif, ya, humanis, ya. Tapi kalau sudah mau bakar-bakar lagi ya harus tindak tegas. Kalau nggak tegas, YLBHI bisa melindungi penjarahan. Ya nggak bisa lah, ya. Sorry ya. Nah, oleh karena itu, nih bagus nih, ya. Ini driver ojol nih ya. Anda lihat tuh membentangkan spanduk. Stop merusak dan menjara fasilitas umum katanya. Aspirasi yang kalian bawa untuk membela kepentingan rakyat. Nah, fasilitas umum adalah bagian dari kepentingan rakyat. Makanya jangan dirusak, jangan dibakar. Begitu maksudnya coy ya. Nah, karena situasinya mulai kondusif dan Pak Prabowo minta rakyat untuk percaya kepada pemerintah. Nah ini bagus nih. Kalau sebelumnya ada selebaran bahwa dari tanggal 1 sampai tanggal 5 akan ada demo lagi. Nah di sini BEM seluruh Indonesia pastikan tidak gelar demo di Jakarta mulai hari ini. Nah kita lihat ya. Bagus nih ya. Nah ini dia nih pencopotan-pencopotan yang terjadi. Nasdem nonaktifkan Ahmad Syaroni dan Nafa Urba dari DPR RI dinilai mencederai perasaan rakyat. Ya, khususnya soal tunjangan rumah yang 50 juta per bulan dan juga ucapan bahwa rakyat yang mau membubarkan DPR itu tolol dari Syaroni itu dianggap mencederai perasaan rakyat. Oleh karena itu, kalau bahasanya Kompas TV, menonaktifkan Ahmad Syaroni dan Nafa Urba dari DPR RI. Kemudian, PAN juga menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari anggota DPR ya. Kemarin dinonaktifkan dan itu mulai berlaku mulai hari ini 1 September 2025 ya. Dinonaktifkan. Nah, ini salah satu video ya, saya nggak usah tayangin lah video ya. Dari Eko yang sambil joget-joget, mikir katanya ya. Dikira gaji 3 juta per hari itu banyak. Nah maksudnya 3 juta per hari yang untuk tunjangan gitu ya. Jadi dia seperti nantangin netizen. Ya terakhir dia minta maaf sih ya. Tapi ya terlambat juga akhirnya dijara rumahnya. Kasihan juga nih Eko ya. Nah yang sering saya komentari adalah, mohon maaf ya Pak Eko, Pak Uya Kuya dan Pak Syaroni. Pak Prayogo Pangestu aja orang paling tajir se-Indonesia. Sekarang kan nomor 1 Prayogo Pangestu. Nggak pernah tuh flexing, mamer-mamerin rumah, mamer-mamerin mobilnya, mamer-mamerin jam tangannya. Aduh, kalian nggak mikir ya kalau Anda memamerkan itu membuat orang yang lagi kesusahan itu kesel gitu. Seakan-akan gimana ya, orang lagi prihatin, susah, lu flexing-flexing gitu ya. Ya udahlah itu sebagai pelajaran ya. Semoga di kemudian hari tidak lagi pamer-pamer kekayaan. Lu nikmatin aja lah kekayaannya, nggak usah dipamerin. Nah, kalau lu bagi-bagi, pamerin. Oke? Golkar akhirnya juga menonaktifkan Adis Kadir dari DPR. Adis Kadir ini ternyata wakil ketua DPR loh. Dinonaktifkan oleh Golkar. Kenapa? Karena pernyataannya ini. Kalau kita ngekos 3 juta sehari. Kos apa ya yang 3 juta sehari ya? Oh, kos wakil rakyat ya. Rakyatnya kos cuman 1 juta, 2 juta per bulan. Ini kosnya 3 juta sehari. Oke lah.
Kita kalikan 26 hari kerja. Berarti 72 juta per bulan. Kos apa ya yang 78 juta per bulan? Kontrak rumah aja 78 juta per bulan udah mahal. Ini ngekos katanya. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta sebulan. Jadi wajar gitu katanya. Nah, gara-gara ini pendapatnya dianggap mencederai perasaan rakyat. Ya, malah dia bilang, masih nombok nih kita nih. Karena kalau dihitung kan 78 juta. Padahal kita cuma dapat 50 juta. Ya, padahal Adis Kadir ini wakil ketua DPR RI dari Golkar. Astaga. Nah, akhirnya ketika Pak Prabowo ya berbicara lah dengan para petinggi partai dan salah satunya menyetop tunjangan DPR, salah satunya tunjangan rumah yang 50 juta per bulan. Sebelumnya Sufmi Dasko Ahmad maksud saya juga menyatakan tunjangan itu hanya sampai Oktober ya. Dan di sini juga ditegaskan setuju tunjangan itu di stop dan tunjangan perjalanan ke luar negeri kan di moratorium, dihentikan. Dan masih banyak lagi lah ya. Nah, tapi di sini kita lihat nih ya, menarik nih, menggelitik nih pernyataan Partai Sosmed. Nah kan sebelumnya sudah pernah saya tayangkan pernyataan Deddy Sitorus yang menyatakan jangan samakan level kami wakil rakyat dengan rakyat jelata. Wih, berarti wakil rakyat lebih hebat gitu ya. Belum tentu. Jadi itu juga yang mencederai perasaan rakyat gitu ya. Tapi di sini kata Partai Sosmed, dikatakan pernyataan Deddy Sitorus itu sama menghina seperti pernyataan Saroni. Herannya, kenapa yang dijarah cuma rumah Saroni, Eko Patrio, Uya Kuya, ya? Tapi ya maksudnya kok Deddy Sitorus semuanya aman. Wih, ngeledek juga kali ya. Oke ya, gue cuma baca nih. Wah, salahkah publik yang berspekulasi siapa dalang demo berdarah ini? Ini kata Partai Sosmed nih ya. Terlebih sudah ada ancaman kerusuhan dari partainya. Kan ada tuh berita sebelumnya bahwa elit PDIP ancam bikin kerusuhan kuda tuli jilid 2. Anda ceklah beritanya. Ya ada. Ya tapi saya nggak tahu ini hubungannya apa ya, apa yang dimaksud oleh Partai Sosmed. Nah, terus kemudian Preketek menjawab nih cuitan dari Partai Sosmed dan juga ngetek lah gitu ya si Deddy Sitorus. Wek katanya DPR yang lain pada minta maaf, nonaktifkan atau mencopot. Lah si Deddy malah private akunnya. Ciut amat Red Bull, maksudnya Partai Merah Red Bull. Menariknya, kemarin Minggu dari pagi itu sempat beredar hoax bahwa sebelum saya bilang hoax, sebelumnya orang percaya gitu ya. Ini Ibu Sri Mulyani mundur loh karena rumahnya dijarah, nangis dia, ya. Akhirnya ya saya harus cek dong. Kira-kira menjelang sore di beberapa media akhirnya ada pernyataan resmi karena ada meeting para menteri waktu itu. Ketemulah Erlangga dengan Ibu Sri Mulyani. Di sini akhirnya Erlangga bantah isu Sri Mulyani mundur dari kabinet. Nah, isu Ibu Sri Mulyani ini mundur dari kabinet bukan hanya kali ini. Sebelumnya juga pernah diisukan dia mundur. Nah, nggak tahu ini ada yang mau adu domba kan? Oke. Ini yang paling menarik menurut saya. Ini ada seorang dosen hukum tata negara dari Universitas Indonesia yang namanya Titi Anggreni. Dia bilang, nonaktif itu ya, bagi anggota DPR kan beberapa partai bilang nonaktif, walaupun ada berita yang bilang dicopot gitu ya. Itu hanya kebijakan internal partai, tidak diatur Undang-Undang MD3. Maksudnya apa? Saya baca satu pernyataan kalau nggak salah dari Pak Surya Paloh ya dari Nasdem, yang mana anggotanya adalah Saroni dan Nafa Urba adalah mereka hanya dinonaktifkan sementara. Wih, kalau dinonaktifkan sementara nanti balik lagi. Nah, katanya tetap dapat gaji dan tunjangan. Dari mana? Kalau sudah nonaktif kok masih dapat gaji dan tunjangan? Saya nggak tahu ya partai lain kalau menonaktifkan masih memberikan gaji dan tunjangan nggak? Harusnya menurut Titi ini di PAW, diganti
pergantian antar waktu. Lu bikin malu lu, gua ganti lu, gitu. Kalau sudah diganti ya tidak berhak dapat gaji dan tunjangan. Itu yang betul menurut Titi Anggreni. Jadi dia bilang nonaktif anggota DPR hanya kebijakan partai, tidak diatur dalam Undang-Undang MD3. Enak dong, nonaktif tinggal tidur di rumah, jalan-jalan ke Singapura, tetap dapat gaji, dapat tunjangan. Nggak fair. Ya dituntaskanlah, di PAW gitu ya, ganti. Udah. Kalau cuman dinonaktifkan dan juga cuman sementara, nanti balik lagi, saya khawatir. Ini hanya untuk meredam atau menenangkan masa sementara. Saya khawatir kalau mereka aktif lagi, ini bergejolak lagi. Maka sih benar juga nih Titi Anggreni ya, di PAW aja. Oke? Jadi itu saja Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, perkembangan terakhir ya. Beruntung kita ini sudah mulai kondusif ya. Apalagi Pak Prabowo sudah memberikan instruksi kepada TNI dan Polri untuk tegas. Ya udahlah, ngerti lah yang maksudnya tegas apa. Lu jangan macam-macam lagi gitu. Lu macam-macam lagi? Udah. Itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.